Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 3 yang berjudul investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ketujuh yang berjudul peran emas dan uang. Kemarin kita sudah meringkas poin-poin penting dari ciri khas emas. Hal tersebut akan menjadi bahan pelajaran kita hari ini. Pertama, emas tidak berubah. Kedua, nilai emas akan naik seiring turunnya nilai mata uang. Ketiga, emas adalah aset aman yang bisa diuangkan kapan saja. Melanjutkan pembahasan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang sifat emas dan perannya. Aku bergadang memikirkan cara terbaik untuk menjelaskannya kepadamu dan saudaramu. Lalu ketika aku sedang mandi, tiba-tiba kata teman terlintas di pikiranku. Kupikir menggambarkan sifat dan peran emas dengan membandingkannya dengan hubungan antar teman akan lebih mudah. Ketika kita ingin mengetahui seseorang, coba lihat teman dari orang itu. Karakter seseorang tergambar pada teman-temannya. Ketika kita melihat nuansa pertemanan mereka, dengan mudah karakter sebenarnya dari orang itu akan terlihat. Seperti pertemanan manusia, kita juga bisa melihat emas dari sesuatu yang ada di dekatnya. Sahabat baik emas bukanlah logam mulia lain seperti perak atau tembaga, tetapi uang kertas. Ketika dia sendirian, emas adalah sebuah mineral yang mudah ditangani dan tidak lebih dari perhiasan yang terbatas. Akan tetapi, semua itu berubah ketika bertemu dengan uang. Ketika keduanya bertemu, hubungan mereka bagaikan memiliki satu tubuh. Emas menjadi uang, uang menjadi emas. Orang-orang berpikir bahwa mereka bisa memperlakukan uang seperti emas. Karena itu mereka menggabungkan keduanya dan terbentuklah koin emas. Keduanya digabungkan dan menjadi alat tukar yang memudahkan kehidupan manusia. Gabungan dari keduanya adalah penemuan inovatif yang diciptakan oleh kompetitor. Era ketika emas dan uang menjadi sebuah kesatuan disebut era koin emas. Era koin emas adalah masa yang sangat baik. Ketidaknyamanan proses penukaran barang yang terjadi dahulu sekarang menjadi jauh lebih mudah. Makin banyak orang yang menggunakannya di berbagai belahan dunia. Akan tetapi ada satu ketidaknyamanannya. Nilai emas begitu tinggi, tetapi fisiknya yang begitu berat membuatnya sulit untuk dibawa. Orang-orang mulai meminta perubahan untuk sistem koin emas ini. Ketika itu muncullah Amerika Serikat yang memegang kekuasaan dunia. Pada bulan Juli tahun 1944, Amerika Serikat mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia di Bretton Woods dan mulai memberikan sebuah ide. Karena uang emas tidak nyaman, Amerika Serikat menyarankan untuk menetapkan 1 ons emas menjadi $35 AS dan sebagai gantinya, uang kertas digunakan untuk menjamin emas tersebut. Tawaran tersebut tidak bisa ditolak. Alasannya adalah karena Amerika Serikat merupakan pemilik emas terbanyak dan merupakan negara yang paling kuat. Dengan negosiasi tersebut, emas disimpan di dalam Bank Amerika Serikat dan digunakanlah uang kertas sebagai tanda jaminannya. Mereka menganjurkan untuk menggunakan uang kertas sebagai pengganti emas dan menggunakannya sebagai alat tukar. Ide yang tidak bisa ditolak itu akhirnya berlaku dan dinamakan sistem Bretton Woods. Sejak saat itu, emas tersimpan di Amerika Serikat dan uang kertas yang katanya menjadi penjamin emas tersebut tersebar luas di berbagai negara dan menggantikan peran emas. Amerika Serikat dengan sistem Bretton Woods tampak membuat mereka tambah kuat. Dengan menyimpan emas, mereka mendapat uang banyak. Negara yang hendak membeli dolar AS harus memberikan emas kepada Amerika. Dan dengan hanya duduk diam, mereka menjadi bandar pusat dari pertukaran emas.
Dengan sistem tersebut, Amerika Serikat mampu menyerap emas sekaligus menyebarkan dolar AS ke seluruh negara. Setelah sistem Bretton Woods berlaku, era berubah menjadi penggunaan uang sebagai pengganti emas. Era ini disebut juga dengan era uang kertas emas. Amerika Serikat memang menjadi pusatnya, tapi hubungan antara emas dan uang terus berlanjut. Setelah dijalankan cukup lama, Amerika Serikat kembali muncul dengan ide yang aneh. Mereka mulai bosan dengan sistem percetakan sertifikat emas sesuai nilai dari emas yang diberikan. Mereka memiliki alat pencetak uangnya sendiri dan ingin mencetak uang sebesar yang mereka inginkan, semau mereka. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang kuat, ditambah simpanan emas yang sangat berlimpah dan memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mencetak uang hanya senilai emas. Karena itu, mereka mengumumkan akan mencetak uang tanpa harus memedulikan nilai emas dan menjanjikan akan terus menjamin nilai uang kertas tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1971, berbagai bank di Amerika Serikat mengumumkan standar emas kepada dunia. Era ketika emas dan uang menjadi terpisah disebut dengan era uang kertas. Kita sudah mengenal emas secara lebih dalam lewat sahabat terdekatnya, yaitu uang. Tadinya, uang dan emas hidup erat berdampingan bagaikan berada dalam satu tubuh pada era koin emas. Setelah itu timbullah era uang kertas emas ketika uang kertas menggantikan peran emas. Akan tetapi, sekarang era tersebut sudah berubah lagi menjadi era uang kertas yang benar-benar memisahkan emas dan uang secara fisik. Kalau begitu, apakah peran emas di era emas dan uang yang sudah terpisah ini? Dulu jelas-jelas bahwa emas dan uang sangat berkaitan. Tapi sekarang, uang sudah berdiri sendiri terlepas dari ikatannya dengan emas. Emas sudah tidak menjadi uang, tetapi kita masih terperangkap dalam keyakinan hantu emas, beranggapan bahwa emas masih bisa dijadikan uang. Kita harus sadar bahwa uang dan emas sudah terpisah. Kita harus menemukan nilai dari emas sebagai aset yang terpisah dari uang. Emas sekarang menjadi aset. Apabila tanah adalah aset yang tidak bisa dipindahkan, emas adalah aset aman yang bisa dipindahkan. Apabila kita bisa menemukan nilai dari aset yang bisa dipindahkan ini, pembelajaran kita mengenai ekonomi akan makin dalam. Emas merupakan aset aman selain properti dan saham. Mulai sekarang, meski dengan uang sendiri dan meski dengan uang sedikit, mulailah membeli emas dan amati bagaimana pergerakan uang dan emas. Nah, ini adalah penjelasan terakhir tentang emas. Di dunia ini ada berbagai macam jenis emas. Dari banyak jenis tersebut, ada 5 jenis emas atau gem yang aku tahu. Ingat terus kelima jenis emas ini. Berikut adalah kelima jenis tersebut. Pertama, logam mulia, yaitu emas, hwanggeum. Kedua, uang, hyongeum. Ketiga, emas dari rasa, yaitu garam, sogeum. Keempat, emas dari waktu, yaitu saat ini, jigeum. Kelima, emas dari hati, yaitu pikiran, hyunggeum. Hyunggeum berarti pikiran bijaksana dari lubuk hati terdalam. Jika diulangi, 5 jenis emas antara lain logam mulia, yaitu emas, uang, garam, waktu, yaitu saat ini, dan pikiran. Aku suka jenis yang kasat mata seperti emas, uang, dan garam.
tetapi lebih suka dengan jenis yang tidak kasat mata seperti saat ini dan pikiran. Karena kedua hal tersebut tidak bisa dibeli dengan uang. Orang yang kaya raya sekalipun tak akan hidup bahagia apabila tidak memiliki saat ini dan pikiran. Kuharap kamu dan saudaramu juga bisa menghargai kedua hal yang tidak kasat mata tersebut. Inilah sifat sekaligus peran dari emas. Nak, apa yang terjadi di hari esok tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita belajar ekonomi, besok kita mampu menghadapi persoalan ekonomi yang mungkin terjadi. Ingatlah apa yang aku katakan tentang ini. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah bagian akhir dari subbab ke-7 dari bab 3 yang berjudul Peran Emas dan Uang. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang ke-8 di bab 3 yang berjudul Pedang Bermata Dua, Produk Perbankan.